Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alia Nurwidya Rohma dengan NIM 262100017 kelas MIA akan mempresentasikan materi yaitu teori berpikir dari mata kuliah psikologi umum. Kita mulai pelajarannya. Pertama, teori berpikir. Apa sih sebenarnya teori berpikir itu? Yaitu definisi berpikir adalah sebuah aktivitas kerja otak mengenai suatu hal. Berpikir juga merupakan aktivitas mental karena tidak hanya menggunakan aktivitas otak, namun menyangkut semua bagian tubuh dan juga perasaan atau emosi dalam psikologi. Selanjutnya yaitu berpikir itu ada prosesnya ya, ada beberapa macam proses berpikir. Ada dua, yaitu berpikir autis dan berpikir realistik. Apa berpikir autistik itu? Yaitu berpikir yang intinya orang itu tuh menghayal ya. Dia kayak pergi dari kehidupan nyatanya dan dia hidup sebagai gambar-gambar fantastis saja. Itu autistik. Nah, yang kedua yaitu berpikir realistik. Kita berpikir real life kita, di kehidupan nyata kita. Bisa dibilang yaitu berpikir nalar ya, menyesuaikan diri dengan dunia nyata. Berpikir realistik itu seperti itu. Selanjutnya ada ini menurut Floyd L. Raj menyebutkan ada 3 macam berpikir realistik. Kita tidak memikirkan autistik lagi ya, karena itu kan seperti berpikir fantastis. Nah, sekarang kita ada berpikir realistik. Nah, berpikir realistik ini menurut Floyd L. Raj menyebutkan ada 3 macam. Pertama ada deduktif, induktif, dan evaluatif. Deduktif yaitu proses berpikir atau penalaran yang bertolak dari proposisi yang sebelumnya sudah ada. Nah, itu menuju proposisi baru yang akhirnya membentuk sebuah kesimpulan. Yang kedua yaitu berpikir induktif. Suatu kesimpulan umum dari beberapa kejadian yang ada di sekitarnya. Dasarnya adalah observasi dan proses berpikirnya adalah sintesis. Yang ketiga yaitu berpikir evaluatif. Berpikir evaluatif adalah kritis ya, menilai baik buruknya, tepat atau tidaknya suatu gagasan. Jadi berpikir kritis. Dalam berpikir evaluatif, kita tidak menambahkan atau mengurangi gagasan. Kita menilainya menurut kriteria tertentu. Kemudian ada itu berpikir dan bernalar. Teori berpikir itu ada berpikir dan bernalar. Bernalar itu seperti lebih mengutamakan logika dalam berpikir, bukan memakai perasaan atau pengalaman, mengembangkan pikiran dari fakta dan prinsip. Nah, bernalar ini juga dikatakan sebagai berpikir logis ya, karena langsung bernalar, logis. Selanjutnya yaitu Kamus Psikologi mendefinisikan nalar atau reason sebagai totalitas proses intelektual yang terlibat dalam berpikir dan upaya memecahkan masalah. Nalar dalam arti lain juga tentang jangkauan pikir atau kekuatan pikir. Penalaran diartikan sebagai cara yang menggunakan nalar, hal yang mengembangkan atau mengendalikan sesuatu dengan nalar dan bukan perasaan. Oke, selanjutnya, kenapa sih kita harus berpikir kritis dan logis? Nah, di sini ada 5 opsi. Kenapa sih kita harus berpikir kritis dan logis? Yang pertama yaitu ada eksistensial. Apa eksistensial? Berpikir eksistensial itu seperti mana ya? Keberadaan kita sebagai manusia, kunci penciri yang dapat membedakan dengan makhluk hidup yang lain adalah kemampuan berpikir. Ya, intinya tuh eksistensial itu pembeda antara kita makhluk yang mempunyai otak untuk berpikir dengan makhluk yang ya nggak bisa berpikir, itu kayak hewan, kayak itulah eksistensial. Yang kedua adalah fitrah akan kebenaran.
Fitrah akan kebenaran adalah selain hakikatnya manusia itu berpikir, manusia juga mempunyai fitrah akan kebenaran. Nah, manusia tuh kayak gelisah gitu kalau ada kekeliruan. Terus terkadang manusia itu ya kadang ada ya manusia yang salah tapi nggak mau disalahkan. Nah, seperti itu. Nah, ini karena memang manusia itu selalu ingin ada di ranah yang benar. Fitrah kita membawa kita kepada kebenaran. Hal ini nilainya penting bagi manusia termasuk akal budi. Dengan berpikir, manusia hidup secara fitrah selalu ingin berada dalam kebenaran, sementara dia tidak selalu ada di sana. Terkadang manusia bisa khilaf dan salah. Selanjutnya adalah alasan pragmatis, universal need, ya keinginan yang meluas. Secara pragmatis, manusia membutuhkan berpikir untuk hampir semua wilayah kehidupannya. Berpikir adalah universal need, kebutuhan kita yang universal di bidang apapun. Jadi orang yang memahami filsafat itu sangat terbuka untuk bekerja di mana saja. Selanjutnya adalah alasan kebutuhan untuk kreatif ya. Ya, kebutuhan untuk kreatif berpikir kritis itu berhubungan dengan kemampuan kita yang berefleksi. Berefleksi itu merenungi kehidupan kita, dan kemampuan refleksi nanti terkait dengan pengembangan diri. Bagaimana kita hidup semakin baik. Ini perlu kemampuan berpikir yang mendalam dan serius. Ya, kita tuh perlu berpikir kreatif ya untuk kita kehidupan selanjutnya seperti gimana nanti masa depan nanti kita tuh menatanya sebaik mungkin. Ya bukan berarti nggak bakal ada kesalahan sama sekali, bukan, tapi kan kita mengurangi kesalahan-kesalahan itulah ya, mengurangi dampak-dampak buruknya nanti ke depannya seperti apa dengan merencanakan yang baik dan sekreatif mungkin. Seperti itu. Dan juga adalah untuk yang terakhir itu kebutuhan untuk adaptasi ya, tentulah ya. Orang berpikir itu juga untuk adaptasi. Karena kita tuh kan biasanya nggak ada di lingkungan kita sendiri, ada di lingkungan sekolah, ada lingkungan kuliah, ada lingkungan bermain, lingkungan kerja, ada di lingkungan lain yang membutuhkan kita untuk berpikir seperti apa sih kita nanti di sini, apakah sifat kita tuh cocok di sini, apakah kita harus gimana kan kita harus berpikir ya. Jadi kan kebutuhan untuk adaptasi itu sangat penting sekali ya, menggunakan berpikir. Jadi berpikir itu merupakan bentuk membeda ya antara manusia dan makhluk lain. Itulah yang membuat manusia istimewa dibandingkan dengan makhluk lain ya. Berpikir disebut juga sebagai proses bekerjanya akal. Manusia dapat berpikir karena manusia itu berakal. Dengan berpikir, manusia dapat berkembang, berevolusi, mengubah keadaan alam, dan mencari suatu kebenaran yang hakiki sejauh akal dapat memikirkannya. Jadi kita harus memanfaatkan dengan sebaik mungkin akal kita, otak kita yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita tuh memikirkan sejauh mana sih manusia dapat berkembang, berevolusi, dan melihat dunia ini. Pokoknya kita harus bersyukur karena kita punya akal yang sehat dan kita harus menggunakannya dengan sebaik mungkin. Oke, sekian materi yang dapat saya berikan. Terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Jika ada salah kurangnya ya mohon dimaklumi karena manusia tidak ada yang sempurna. Asik. Oke. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.